Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yesika Putra Bonda dari Universitas Prima Indonesia Medan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, tahun 2021-2022. Sistem akuntansi persediaan. Nah, di dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan dukung cadang. Sedangkan di dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang bersangkutan dengan transaksi inter perusahaan dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan atau penjual dan pembeli. Sedangkan transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi inter perusahaan. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan adalah: yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi; yang kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual; yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli; yang keempat itu prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses; yang kelima itu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli; yang keenam itu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok; yang ketujuh prosedur permintaan dan pengeluaran gudang; yang kedelapan itu prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang; yang kesembilan itu sistem perhitungan fisik persediaan. Untuk dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakannya dalam prosedur pencatatan pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Untuk dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Untuk dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Untuk dokumen yang digunakan di dalam prosedur
pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Sistem perhitungan fisik persediaan. Untuk sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Perhitungan fisik ini merupakan salah satu sistem pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu kartu perhitungan fisik atau inventory tag, daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet, dan bukti memorial. Catatan akuntansi dan fungsi yang terkait. Nah, untuk catatan akuntansi yang digunakan di dalam perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama adalah kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kualitas dan harga pokok total yang tercantum di dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, kartu gudang. Nah, catatan ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga, jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Fungsi yang terkait panitia perhitungan fisik persediaan ini terdiri dari yang pertama pemegang kartu perhitungan fisik, yang kedua perhitungan, yang ketiga pengecek. Dengan demikian, fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, panitia perhitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar adjustment terhadap catatan persediaan di dalam kartu persediaan. Yang kedua, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk yang pertama, mencantumkan harga pokok suatu persediaan yang dihitung dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang kedua, mengalihkan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang ketiga, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang keempat, melakukan adjustment terhadap kartu persediaan
berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kelima, membuat bukti memorial untuk mencatat adjustment data persediaan di dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Fungsi gudang. Nah, untuk fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat di dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Jaringan prosedur dan unsur pengendalian inter. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, prosedur perhitungan fisik. Dalam prosedur ini, tiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh perhitungan dan pengecekan secara independen, yang hasilnya dicatat di dalam kartu perhitungan fisik. Yang kedua, prosedur kompilasi. Dalam prosedur kompilasi ini, bagian kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik, serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik ke dalam daftar perhitungan fisik. Yang ketiga, prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum di dalam daftar perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan, serta mengalihkan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang dihitung. Yang keempat, prosedur adjustment. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan adjustment terhadap data persediaan yang tercantum di dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan yang tercantum di dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini, bagian gudang melakukan adjustment terhadap data kuantitas persediaan yang tercantum di dalam kartu gudang. Unsur pengendalian inter. Yang pertama itu organisasi. Perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan. Selain karyawan, fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya. Karena karyawan di kedua bagian inilah justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya. Yang pertama, daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Perhitungan Fisik Persediaan. Daftar hasil perhitungan fisik ini berisikan informasi hasil perhitungan dari fisik persediaan. Daftar ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk mengadjustment kartu persediaan dan kartu gudang, serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Dengan demikian, daftar ini merupakan dokumen penting untuk mengupdate catatan akuntansi. Yang kedua, pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh si pemegang kartu perhitungan fisik. Hal ini dimaksudkan agar setiap dokumen sumber dibuat atas dasar data yang dijamin ketelitiannya. Yang ketiga,
Harga satuan yang dicantumkan di dalam hasil perhitungan fisik ini berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Harga satuan yang dicantumkan di dalam daftar hasil perhitungan fisik ini adalah diambil dari kartu persediaan yang bersangkutan dalam prosedur penetapan harga. Yang keempat, adjustment terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi atau kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum di dalam daftar perhitungan fisik. Setelah kuantitas tiap jenis persediaan yang dihitung dicantumkan di dalam hasil perhitungan fisik, kemudian ditentukan harga pokok per unitnya dan jumlah harga pokok tiap jenis persediaan untuk dasar adjustment data yang dicatat di dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Untuk praktik yang sehat yang pertama, kartu perhitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Untuk menghindari tidak dicatatnya hasil perhitungan fisik persediaan, dokumen yang dipakai sebagai alat untuk merekam hasil perhitungan fisik harus bernomor urut tercetak, dan pemakaian nomor urut tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Yang kedua, perhitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Yang ketiga, kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum di dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu perhitungan fisik sebelum data yang tercantum di dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik dicatat dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang keempat, peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil perhitungan fisik persediaan teliti dan andal. Demikianlah penjelasan untuk topik kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan dapat dimengerti teman-teman semuanya. See you and goodbye.